Bang, mau tanya nih, perusahaan cangkang tuh berarti perusahaan yang jual kulit telur kan? Gak gitu juga deh konsepnya. Ayo deh, mari kita langsung ulas bersama apa itu perusahaan cangkang. Dalam ekonomi dan bisnis, perusahaan cangkang jadi istilah yang populer. Contohnya nih, muncul di sini, ada di sini juga ada, di sini, nih, tuh kan. Banyak kan? Tapi perusahaan cangkang jangan diartiin mentah-mentah. Jangan dianggap perusahaan cangkang adalah perusahaan pengolahan kulit telur atau perusahaan yang ngurusin kura-kura atau segala sesuatu yang berurusan sama cangkang. Jauhkan pikiran kamu dari itu ya adik-adik. Jadi, perusahaan cangkang adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan satu entitas bisnis yang hanya memiliki sedikit atau enggak punya operasi nyata atau enggak punya aset yang signifikan. Istilah ini juga dikenal dengan sebutan shell company atau shell corporation dalam bahasa Inggris. Perusahaan cangkang biasanya dibentuk dengan tujuan tertentu seperti menyembunyikan identitas milik asli, menghindari pajak, atau untuk kegiatan ilegal. Berarti perusahaan cangkang itu sebenarnya legal dong. Kalau legal, terus gimana cara bedain dengan perusahaan lainnya? Pertanyaan yang bagus. Keberadaan perusahaan cangkang itu nggak melanggar hukum, dan banyak perusahaan menggunakan struktur semacam ini untuk tujuan tertentu seperti kebijakan pajak, perlindungan aset, atau kerahasiaan. Tapi perusahaan cangkang juga dapat disalahgunakan buat tujuan ilegal seperti pencucian uang, penghindaran pajak, atau tindakan penipuan. Nah, ini baru yang bisa bikin perusahaan cangkang bermasalah di sama UFO. Cara ngenalin perusahaan cangkang bisa dengan ciri-ciri yang bisa lo cek. Pertama, perusahaan cangkang seringkali nggak punya kantor fisik, staf, atau infrastruktur yang nyata. Biasanya, perusahaan cangkang cuma punya alamat bisnis virtual atau menggunakan alamat kantor virtual sehingga membuat kesan perusahaan itu bukan sebuah perusahaan yang abal-abal. Yang kedua, perusahaan cangkang biasanya enggak terlibat dalam kegiatan bisnis yang real. Mereka mungkin nggak punya produk atau layanan yang ditawarkan atau memiliki operasi yang sangat terbatas. Dan yang ketiga, kepemilikan perusahaan cangkang juga seringnya enggak jelas. Identitas pemilik asli atau pemegang saham perusahaan cangkang seringkali disembunyikan melalui penggunaan alamat surat menyurat atau agen yang mewakili mereka. Jelas, cara ini bertujuan untuk menyembunyikan aset atau menghindari tanggung jawab hukum. Nah, karena umumnya perusahaan cangkang ini dibuat untuk keperluan pencucian uang, terus juga buat menghindari pajak, seringnya juga buat penipuan. Makanya istilah perusahaan cangkang mendapatkan stigma negatif. Contohnya nih, yang disebut sama Bapak Mahfud MD selaku Menteri Polhukam Republik Indonesia. Dia bilang bahwa banyak fenomena yang terjadi di mana pegawai negeri sipil atau yang kita sebut sekarang sebagai ASN yang membuat perusahaan cangkang untuk menumpuk kekayaan. Lebih lanjut, kata Mahfud MD, tindakan ini salah satu merupakan bentuk pencucian uang yang umum terjadi di berbagai institusi pemerintahan, tetapi sayangnya kerap diabaikan selama ini. Akibat beredarnya perusahaan cangkang yang beroperasi dengan tujuan menghindari pajak, pencucian uang, berimbas pada pemasukan negara dari sektor pajak dan hilangnya uang negara akibat tindakan korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab. Jadi gimana? Sampai sini paham? Kalau ada pertanyaan seputar ekonomi lainnya, salurkan di kolom komentar dan mari kita ulas bersama-sama.